Malam Kelam. Di sebuah kampung kecil yang letaknya jauh dari keramaian kota, hiduplah pasangan suami istri bernama Faris dan Alia. Kampung itu tidak terlalu besar, jalanannya masih sempit, sebagian rumah berdinding kayu, dan kalau malam suasananya begitu, sunyi sampai suara jangkrik terdengar jelas dari kejauhan. Di kampung itu, nama Faris dikenal hampir semua orang, bukan karena dia kaya, bukan juga karena punya jabatan, tapi karena Faris dikenal sebagai laki-laki yang alim dan sopan. Hampir setiap hari warga melihat Faris berjalan ke masjid dengan peci putih di kepalanya. Langkahnya tenang, wajahnya teduh, dan kalau berbicara selalu pelan. Masya Allah, enak, ya punya suami kayak Faris, bisik ibu-ibu tetangga setiap kali melihatnya lewat. Jarang sekarang laki-laki rajin masjid begitu. Kalau ada orang meninggal, Faris datang membantu. Kalau ada tetangga sakit, Faris ikut menjenguk. Bahkan saat ada anak muda kampung yang mabuk atau ribut malam-malam, Faris sering datang menasihati. Dengan sabar, jangan jauh dari Allah. Nak, katanya lembut, dunia ini cuma sementara. Ucapan itu membuat banyak orang kagum. Apalagi suara Faris memang lembut dan menenangkan. Kalau bicara tentang agama, semua orang langsung diam mendengarkan. Sampai-sampai beberapa bapak di kampung sering meminta Faris mengisi pengajian kecil setiap malam Jumat. Dan memang benar, setiap malam Jumat, rumah Faris dan Alia hampir selalu ramai. Karpet digelar di ruang tamu, teh hangat disiapkan, suara ibu-ibu mengaji terdengar pelan. Sementara Faris duduk di depan sambil membawa kitab kecil di tangannya. Kadang manusia itu diuji dengan hawa nafsunya, kata Faris suatu malam. Karena itu kita harus menjaga hati. Semua orang mengangguk kagum. Tak sedikit ibu-ibu yang pulang sambil memuji Faris. Mas Faris itu calon penghuni surga, kata salah satu tetangga. Beruntung sekali Alia punya suami seperti dia. Dan setiap kali mendengar pujian itu, Alia hanya tersenyum malu. Alia memang sangat mencintai suaminya. Bagi Alia, Faris adalah laki-laki terbaik yang pernah Tuhan kirimkan untuknya. Padahal, hidup mereka sebenarnya sederhana. Rumah kecil, motor tua, penghasilan pas-pasan. Tapi Alia tidak pernah mengeluh. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, Alia sudah bangun lebih dulu. Dengan mata masih setengah mengantuk, ia berjalan ke dapur menyalakan kompor kecilnya. Tangannya sibuk memasak nasi, menggoreng tempe, membuat teh hangat kesukaan suaminya. Kadang saat udara dingin menusuk pagi, Alia masih sempat mencuci pakaian sambil menahan kantuk. Namun anehnya, ia selalu terlihat bahagia. Bahkan saat Faris bangun tidur, Alia sudah siap menyambutnya dengan senyum. Mas, air hangatnya udah siap, katanya lembut. Faris biasanya hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Setelah itu, Alia membantu menyiapkan baju suaminya, menyetrika dengan rapi, merapikan pecinya, bahkan membetulkan kerah bajunya sebelum Faris berangkat kerja. Mas, hati-hati di jalan ya, ucap Alia suatu pagi sambil tersenyum. Faris menatap istrinya dengan wajah tenang. Iya, istriku, jawabnya lembut. Doakan suamimu ini selalu dijaga Allah. Kalimat itu selalu berhasil membuat hati Alia hangat. Alia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kadang kalau sedang sendiri, Alia suka tersenyum sendiri membayangkan betapa baiknya suaminya. Ya Allah, makasih udah kasih aku suami kayak Mas Faris, bisiknya pelan. Tetangga pun sering iri melihat rumah tangga mereka. Mereka hampir tidak pernah terlihat bertengkar. Kalau berjalan berdua, Faris selalu terlihat sopan. Kalau Alia berbicara, Faris mendengarkan. Kalau pengajian selesai, Faris bahkan membantu Alia membereskan kursi. Benar-benar terlihat seperti pasangan harmonis. Tapi, tidak ada satupun orang di kampung itu yang tahu bahwa di balik wajah tenang Faris, ada sesuatu yang busuk tersembunyi sangat dalam. Sesuatu yang perlahan akan menghancurkan semuanya. Dan semua itu bermula dari seorang perempuan bernama Rina. Rina adalah sahabat dekat Alia sejak lama. Mereka sudah berteman bahkan sebelum Alia menikah dengan Faris. Karena itu Alia benar-benar percaya penuh pada Rina. Rina sering datang ke rumah. Kadang membantu memasak, kadang ikut mengobrol sampai malam.
Bahkan beberapa kali menginap saat hujan terlalu deras untuk pulang. Berbeda dengan Alia yang sederhana dan pendiam, Rina adalah tipe perempuan yang lebih modern. Ia cantik, pandai, berdandan, cara bicaranya manis, dan selalu tahu bagaimana membuat orang nyaman saat mengobrol dengannya. Kalau Rina datang ke rumah, suasana biasanya jadi lebih ramai. "Ya ampun Alia, rumah kamu bersih terus sih," kata Rina sambil tertawa kecil. Alia hanya tersenyum. "Biasa aja kali." Faris yang mendengar dari ruang tamu kadang ikut tersenyum. Kecil, awalnya semua terlihat biasa, sangat biasa, sampai perlahan tatapan Faris mulai berubah. Awalnya hanya sekilas, namun lama-lama, setiap Rina datang, mata Faris selalu diam-diam memperhatikan cara Rina tertawa, memperhatikan rambutnya, memperhatikan tubuhnya. Tatapan yang tidak pernah diberikan Faris kepada Alia. Namun Faris sangat pandai menyembunyikannya. Di depan Alia, ia tetap menjadi suami lembut dan alim. Kalau Rina datang, Faris tetap bicara sopan, tetap terlihat menjaga pandangan. Tapi saat Alia lengah, mata Faris berubah. Suatu sore, saat Alia sedang membuat minuman di dapur, Rina duduk sendirian di ruang tamu memainkan ponselnya. Faris keluar dari kamar sambil memakai baju koko putih. "Sendirian aja?" tanyanya pelan. Rina tersenyum kecil. "Iya, Alia lagi bikin teh." Faris duduk di kursi depan Rina. "Alia beruntung punya sahabat kayak kamu." Rina tertawa kecil. "Kenapa emangnya?" "Soalnya kamu cantik." "Baik lagi." Rina sedikit salah tingkah. "Ah Mas Faris bisa aja." Dan sejak saat itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di hati mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Malam harinya, saat Alia tidur pulas, Faris justru diam-diam membuka media sosial Rina. Memperhatikan foto-fotonya satu persatu. Zoom perlahan, lalu tersenyum sendiri. Padahal beberapa jam sebelumnya, ia baru saja memberikan ceramah tentang menjaga pandangan kepada bapak-bapak pengajian. Ironis sekali, kadang manusia memang paling pandai menasihati orang lain, tapi gagal mengendalikan dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, Rina semakin sering datang, dan Faris mulai mencari-cari alasan untuk dekat dengannya. Kalau Alia sedang mandi, Faris sengaja mengajak Rina mengobrol lebih lama. Kalau Alia ke warung, Faris diam-diam memperhatikan Rina dari belakang. Sementara Alia tidak pernah curiga sedikit pun, karena dalam pikirannya, tidak mungkin suaminya melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin laki-laki yang rajin ibadah itu menghancurkan kepercayaannya sendiri. Dan tidak mungkin sahabat yang sudah dianggap saudara tega menusuknya dari belakang. Namun justru karena terlalu percaya, Alia menjadi buta. Suatu malam, hujan turun deras sekali. Petir menyambar berkali-kali di langit kampung. Rina akhirnya memutuskan menginap karena takut pulang sendirian. Alia terlihat senang. "Nginep aja Rin, daripada bahaya di jalan." "Iya Alia, makasih ya." Malam itu mereka makan bersama, mengobrol, tertawa, sampai akhirnya Alia tertidur duluan karena kelelahan. Sementara Faris masih duduk di ruang tamu. Rina keluar dari kamar tamu untuk mengambil minum. Dan saat itulah, tatapan Faris kembali berubah. Sunyi malam membuat suasana terasa aneh. Hanya suara hujan terdengar dari luar rumah. Faris memandangi Rina tanpa berkedip. Rina mulai merasa gugup. "Mas, kenapa lihatnya begitu?" Faris tersenyum tipis. "Kamu cantik kalau rambutmu basah begitu." Rina terdiam. Jantungnya mulai berdetak cepat. "Mas, jangan ngomong aneh-aneh." Tapi itu kenyataannya. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak langsung menjauh. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah perlahan. Bukan lagi sekadar suami sahabat dan teman biasa. Ada rahasia kotor yang mulai mereka simpan bersama. Namun di depan Alia, keduanya tetap berpura-pura polos. Tetap tertawa bersama, tetap makan satu meja, tetap saling memanggil dengan akrab. Kadang kalau melihat mereka bertiga duduk bersama, warga sampai iri. "Persahabatan mereka awet banget ya," kata salah satu tetangga. "Jarang ada sahabat sebaik Rina sekarang." Kalau saja mereka tahu, di balik semua senyum itu, ada pengkhianatan yang sedang tumbuh perlahan. Dan yang paling menyedihkan, Alia adalah satu-satunya orang yang tidak tahu apa-apa. Ia masih percaya penuh pada suaminya, masih percaya penuh pada sahabatnya.
masih yakin rumah tangganya baik-baik saja. Padahal tanpa sadar, orang yang paling ia sayangi sedang menghancurkan hidupnya diam-diam. Teman-teman, coba kalian bayangkan, gimana rasanya kalau sahabat yang paling kita percaya justru diam-diam merebut kebahagiaan kita? Lebih sakit mana menurut kalian? Dikhianati pasangan atau dikhianati sahabat sendiri? Karena setelah ini, rahasia Faris dan Rina mulai semakin berani, dan perlahan semuanya akan terbongkar dengan cara yang tidak pernah dibayangkan alias sama sekali. Suatu sore, langit di kampung mulai berubah jingga. Matahari perlahan turun di balik pepohonan. Sementara suara anak-anak kecil yang bermain di jalan mulai terdengar samar dari kejauhan. Angin sore masuk pelan lewat jendela rumah kecil milik Faris dan Alia. Di dapur, Alia sedang sibuk memasak. Tangannya lincah memotong cabai dan bawang di atas talenan kayu yang sudah mulai usang. Sesekali ia meniup poni rambutnya yang jatuh ke dahi karena kepanasan dari uap masakan. Hari itu Alia terlihat sangat bahagia karena sahabatnya, Rina, datang berkunjung lagi. "Aku masakin yang enak ya, Rin," teriak Alia dari dapur. "Iya Alia, makasih banget," jawab Rina dari ruang tamu sambil tertawa kecil. Sementara itu di ruang tamu, Faris duduk tidak jauh dari Rina. Televisi menyala pelan, tapi tidak benar-benar mereka tonton. Mata Faris justru sesekali mencuri pandang ke arah Rina. Hari itu Rina memakai baju merah marun yang cukup ketat di tubuhnya. Rambutnya digerai rapi dan aroma parfumnya samar tercium sampai ke tempat Faris duduk. Awalnya suasana terlihat biasa saja. Rina memainkan ponselnya. Faris pura-pura sibuk membaca sesuatu di layar handphone miliknya. Namun beberapa menit kemudian, Faris mulai membuka percakapan pelan. "Kamu sering pakai warna merah ya sekarang?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Rina menoleh. "Emang kenapa?" "Cocok," Rina tertawa kecil. "Ah Mas, Faris mulai deh." Faris mendekat sedikit. Serius, tatapan matanya berbeda. Bukan tatapan seorang laki-laki kepada sahabat istrinya. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu berani, dan perlahan. Tangan Faris bergerak menyentuh tangan Rina yang berada di atas sofa. Sentuhan itu membuat Rina sedikit kaget. Namun anehnya, ia tidak menarik tangannya. "Kamu cantik banget kalau pakai baju warna merah," bisik Faris pelan. Rina menunduk malu. Pipinya memerah. "Mas, nanti ketahuan Alia." "Tenang aja," jawab Faris santai. "Dia terlalu percaya sama kita." Ucapan itu membuat mereka tertawa kecil. Dan tanpa mereka sadari, dari dapur, Alia samar mendengar suara tawa itu. Alia berhenti mengaduk masakan sesaat. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit tidak nyaman. Ia melirik ke arah ruang tamu. Namun dari tempatnya berdiri, Alia tidak bisa melihat jelas apa yang sedang terjadi. Hanya terdengar suara pelan Faris dan Rina yang seperti sedang bercanda. "Ah, mungkin aku aja yang mikir aneh-aneh," gumam Alia sambil menggeleng kecil. Lalu ia kembali memasak. Karena di kepala Alia, tidak mungkin suaminya macam-macam dengan Rina. Tidak mungkin, justru karena terlalu percaya, Alia mulai menutup perasaannya sendiri. Kadang hati sebenarnya sudah memberi tanda, tapi manusia sering memilih mengabaikannya. Malam itu mereka makan bersama seperti biasa. Alia sibuk mengambilkan lauk untuk Faris. "Mas, tambah ayamnya?" Faris tersenyum lembut. "Iya, makasih ya istriku." Rina hanya memperhatikan sambil tersenyum kecil. Namun di balik senyumnya, ada rasa bersalah yang perlahan mulai hilang sedikit demi sedikit. Karena semakin lama, hubungan terlarang itu mulai terasa menyenangkan bagi mereka. Setelah malam itu, Faris dan Rina semakin sering berkomunikasi diam-diam. Awalnya hanya chat ringan. "Udah makan? Lagi ngapain? Sibuk gak?" Namun lama-lama chat mereka berubah semakin berani. Faris sering mengirim pesan tengah malam saat Alia tidur di sampingnya. "Kamu bikin aku kepikiran terus." Atau, "Coba dari dulu aku ketemu kamu dulu sebelum Alia." Dan setiap kali membaca pesan itu, Rina selalu tersenyum sendiri. Rina sebenarnya tahu semua itu salah. Sangat salah. Namun perhatian dari Faris membuatnya terlena. Apalagi Faris begitu pandai memainkan kata-kata. Di depan orang lain ia terlihat alim dan dewasa. Tapi saat berdua dengan Rina, ia berubah menjadi laki-laki yang manis dan penuh rayuan. Suatu siang,
Saat Alia pergi sebentar ke pasar, Faris sengaja menghubungi Rina. "Alia, keluar." Beberapa menit kemudian Rina datang. Jantungnya berdegup cepat saat masuk ke rumah itu. Rumah sahabatnya sendiri. Dan saat pintu tertutup, Faris langsung memeluk Rina dari belakang. "Mas," bisik Rina gugup, "aku kangen. Kalau Alia pulang gimana?" "Tenang aja, dia lama di pasar." Kalimat itu terdengar begitu ringan keluar dari mulut Faris. Seolah mempermainkan kepercayaan istrinya sendiri bukan sesuatu yang salah. Dan sejak saat itu, mereka mulai ketagihan bertemu diam-diam. Kadang di rumah saat Alia pergi, kadang di luar. Dengan alasan berbeda, Faris bahkan mulai sering izin pergi dakwah keluar kota. Setiap kali berpamitan, penampilannya selalu rapi dan meyakinkan. Baju koko putih, peci hitam, tas kecil berisi kitab. Benar-benar seperti ustaz yang hendak berdakwah. Alia selalu mengantar sampai depan rumah. "Mas, jangan lupa makan ya." "Iya, jaga kesehatan." Faris selalu mencium tangan Alia dengan lembut. "Aku pergi cari rezeki halal ya." Padahal setelah motor Faris keluar dari kampung, ia justru menjemput Rina di ujung jalan. Dan mereka pergi bersama ke hotel kecil. Di pinggir kota, hotel murah yang jauh dari keramaian. Tidak ada yang menyangka laki-laki alim seperti Faris masuk ke tempat seperti itu. Ironis sekali, beberapa jam sebelumnya ia masih bicara soal dosa di pengajian. Namun kini, ia sendiri tenggelam dalam dosa yang lebih besar. Kadang hidup memang aneh. Orang yang paling keras menasihati, belum tentu paling bersih hatinya. Sementara itu, Alia sama sekali tidak tahu. Ia justru semakin bangga pada suaminya. Setiap Faris pulang dari dakwah, Alia selalu menyambut dengan senyum. "Capek ya mas?" "Lumayan. Pasti banyak yang senang dengar ceramah mas." Faris hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Padahal bau parfum Rina masih menempel samar di bajunya. Namun Alia tidak pernah sadar, karena cintanya terlalu besar dan kepercayaannya terlalu dalam. Suatu hari, Alia sedang mengobrol dengan beberapa ibu tetangga di depan rumah. Topiknya tidak jauh-jauh soal rumah tangga. "Sekarang susah cari laki-laki setia," kata salah satu ibu sambil mengupas sayur. "Iya, banyak yang kelihatannya baik ternyata main belakang, timpal yang lain." Alia langsung tersenyum kecil. "Alhamdulillah mas Faris gak pernah macam-macam. Dia tuh orangnya takut dosa." Beberapa ibu langsung mengangguk kagum. "Beruntung banget kamu, Alia. Jarang ada laki-laki kayak Faris sekarang." Alia tersenyum malu. Dalam hati ia benar-benar percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Namun, saat itu, di tempat lain, Faris justru sedang tertawa bersama Rina di sebuah kafe kecil. "Kasihan Alia ya," kata Rina pelan sambil mengaduk minumannya. Faris malah tersenyum santai. Dia gak bakal tahu. "Mas yakin?" "Yakin banget." Rina terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil lagi. Dan perlahan, rasa bersalah di hati mereka mulai mati. Perselingkuhan itu kini bukan lagi sesuatu yang membuat takut. Justru terasa menyenangkan. Mereka mulai semakin berani. Faris bahkan beberapa kali sengaja memuji Rina di depan Alia. "Rina sekarang cantik." "Ya," katanya santai saat makan malam. Alia malah tersenyum. "Iya dong, sahabat aku emang cantik." Rina menunduk sambil tersenyum kecil. Namun di balik meja makan itu, ada rahasia menjijikan yang sedang mereka sembunyikan bersama. Kadang saat Alia sedang bicara panjang lebar, Faris dan Rina justru saling bertukar tatapan diam-diam. Tatapan penuh koda, tatapan yang tidak seharusnya ada, dan yang membuat semuanya semakin menyakitkan. Alia sama sekali tidak sadar. Malam demi malam berlalu, dosa mereka semakin dalam. Suatu malam, Faris sedang berbaring di samping Alia yang sudah tertidur pulas. Lampu kamar dimatikan, suasana sunyi. Namun Faris justru diam-diam tersenyum sambil melihat chat dari Rina. "Aku kangen." Faris mengetik cepat. "Aku juga." Lalu beberapa detik kemudian, muncul foto selfie Rina dengan pakaian tidur. Faris langsung menelan ludah. Matanya penuh nafsu. Padahal di sebelahnya, ada istrinya sendiri yang tidur dengan tenang sambil memeluk bantal. Istri yang selama ini setia melayaninya. Istri yang percaya penuh padanya. Tapi justru itu yang membuat Faris semakin berani. Karena ia merasa aman. Merasa tidak akan pernah ketahuan. Dan memang benar, kadang orang yang terlalu dipercaya justru paling leluasa berkhianat.
Namun sekuat apapun manusia menyembunyikan dosa, biasanya selalu ada tanda-tanda kecil yang mulai muncul perlahan. Suatu sore, Alia sedang membereskan baju kotor Faris. Tiba-tiba ia mencium aroma parfum perempuan yang asing di baju koko suaminya. Alia terdiam, hidungnya mengendus pelan. Ini parfum, siapa ya? Dadanya mulai terasa aneh lagi. Namun beberapa detik kemudian ia malah menggeleng. Mungkin parfum jamaah pengajian. Ia kembali menepis curiga itu. Karena Alia terlalu takut kalau prasangkanya ternyata salah. Dan karena terlalu mencintai Faris, Alia memilih percaya daripada mencari tahu. Padahal tanpa ia sadari, kebohongan demi kebohongan sedang menumpuk di belakangnya. Teman-teman, kadang cinta memang bisa membuat seseorang buta. Bahkan tanda sejelas apapun sering diabaikan demi mempertahankan rasa percaya. Kalau kalian jadi Alia, apakah kalian akan mulai curiga atau tetap yakin pasangan kalian tidak mungkin berkhianat? Karena setelah ini, rahasia Faris dan Rina akan semakin sulit disembunyikan dan perlahan karma mulai berjalan mendekati. Mereka sedikit demi sedikit, semua berubah pada suatu malam yang awalnya terlihat sangat biasa. Malam itu hujan turun pelan sejak maghrib. Udara dingin masuk lewat sela-sela jendela rumah kecil Faris dan Alia. Lampu ruang tamu yang redup membuat rumah mereka terasa tenang. Seperti malam-malam sebelumnya, Alia baru selesai membereskan dapur setelah makan malam. Tangannya masih sedikit basah saat ia keluar membawa teh hangat untuk suaminya. Faris duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat serius, memperhatikan layar. Sesekali bibirnya tersenyum tipis seperti sedang membaca sesuatu yang menyenangkan. "Mas, teh hangatnya diminum dulu nanti dingin," kata Alia lembut sambil meletakkan cangkir di meja. "Iya," jawab Faris singkat. Namun anehnya, malam itu Faris terlihat berbeda. Ia beberapa kali menoleh ke arah Alia seperti gugup. Bahkan, saat ponselnya berbunyi, Faris langsung buru-buru mematikan layar. Alia sempat memperhatikan, tapi lagi-lagi, ia mencoba mengabaikan perasaannya sendiri. Karena terlalu percaya, Alia selalu mencari alasan baik untuk suaminya. Mungkin urusan pengajian, pikirnya, atau mungkin soal pekerjaan. Tidak ada sedikit pun di kepala Alia bahwa lelaki yang selama ini ia hormati sedang menyimpan pengkhianatan besar di belakangnya. Sekitar jam 9 malam, Faris bangkit dari sofa. "Aku mandi dulu," katanya santai sambil membawa handuk. "Iya mas." Faris berjalan menuju kamar mandi, dan tanpa sadar, ponselnya tertinggal di atas sofa. Awalnya Alia tidak berniat menyentuh sama sekali. Ia hanya duduk sambil melipat pakaian bersih di ruang tamu. Suara air dari kamar mandi terdengar jelas. Rumah terasa sunyi, sampai tiba-tiba, tin, layar ponsel Faris menyala karena notifikasi masuk. Alia refleks melirik, dan dalam 1 detik, dunia Alia seperti berhenti. Di layar ponsel itu tertulis sebuah pesan. "Aku kangen mas. Tadi malam enak banget." Tubuh Alia langsung lemas. Tangannya gemetar hebat, napasnya tercekat, jantungnya berdetak sangat cepat sampai dadanya terasa sakit. Dan saat matanya turun melihat nama pengirim pesan itu, Alia seperti kehilangan tenaga untuk berdiri. Nama itu begitu familiar, begitu dekat. Rina, sahabatnya sendiri. Ponsel di tangan Alia hampir jatuh. Matanya mulai panas. Ia menggeleng pelan berkali-kali seperti menolak kenyataan yang ada di depan matanya. Enggak mungkin." Bibir Alia bergetar. Ia membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Dan semakin ia membaca, semakin hancur hatinya. Cat-cat mereka begitu mesra, begitu menjijikkan. Bahkan ada foto-foto yang membuat tubuh Alia langsung dingin. Ternyata selama ini, saat Faris bilang pergi dakwah keluar kota, ia justru bersama Rina, sahabatnya sendiri. Air mata Alia langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya sesak sekali, seolah ada sesuatu yang merobek hatinya pelan-pelan. Semua kenangan selama ini tiba-tiba berputar di kepalanya. Tentang bagaimana ia selalu percaya penuh pada Faris. Tentang bagaimana ia selalu membelas suaminya di depan tetangga. Tentang bagaimana ia menganggap Rina seperti saudara sendiri. Dan sekarang, 2 orang yang paling ia percaya justru menghancurkannya bersama-sama. Alia sampai terduduk lemas di sofa. Tangannya menutup mulut sendiri menahan tangis. Namun air matanya terus jatuh.
Ia masih berharap semua itu cuma mimpi, cuma salah paham, cuma candaan. Namun isi chat itu terlalu jelas untuk dibantah. Tadi kamu cantik banget di hotel. Aku pengen peluk kamu lagi. Alia gak curiga kan? Kalimat demi kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Alia tanpa ampun. Dan yang paling membuat Alia hancur, Faris terlihat begitu berbeda. Di chat itu, tidak ada sosok alim. Tidak ada laki-laki lembut penuh nasihat. Yang ada hanya lelaki penuh nafsu yang tega membohongi istrinya sendiri. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat Alia tersentak. Faris keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Namun saat matanya melihat ponsel ada di tangan Alia, wajah Faris langsung pucat. Tubuhnya berhenti di tempat. Untuk beberapa detik, rumah itu benar-benar sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar pelan. Alia berdiri perlahan, air matanya terus mengalir. Mas, suaranya bergetar. Ini apa? Faris terdiam. Tatapan matanya mulai panik, namun bukannya langsung mengaku. Otak Faris justru sibuk mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Alia berjalan mendekat sambil menunjukkan layar ponsel itu. Kenapa ada cat kayak gini? Aku kurang apa, Mas? Suara Alia pecah. Tangisnya mulai tidak tertahan. Kenapa harus Rina? Kalimat itu membuat suasana semakin menyakitkan. Karena nama itu bukan nama perempuan asing, tapi nama sahabatnya sendiri. Orang yang selama ini masuk ke rumahnya, makan bersamanya, tertawa bersamanya, bahkan tidur di rumahnya berkali-kali. Dan ternyata selama ini, mereka mengkhianatinya di belakang. Faris masih diam, namun wajahnya mulai berubah kesal. Bukannya merasa bersalah, ia justru terlihat terganggu karena ketahuan. Alia, kamu jangan langsung mikir aneh-aneh. Mikir aneh gimana, Mas? Teriak Alia sambil menangis. Ini jelas banget. Alia menunjukkan isi chat satu persatu. Tangannya gemetar hebat. Mas bilang pergi dakwah. Tapi ternyata, pergi sama Rina? Tangisan Alia pecah memenuhi rumah kecil itu. Namun yang paling menghancurkan hati Alia bukan cuma perselingkuhan itu, melainkan reaksi Faris setelah ketahuan. Karena Faris tiba-tiba membentak, "Jangan lebay kamu." Alia langsung terdiam, matanya membelalak tidak percaya. Cuma cat doang. Kalimat itu membuat Alia seperti ditampar berkali-kali. Cuma cat, tangis Alia makin keras. Mas nginep hotel sama dia. Faris mulai emosi. Udah, jangan drama. Aku capek kerja malah diinterogasi terus. Alia benar-benar tidak percaya. Laki-laki yang selama ini terlihat lembut, kini justru memarahinya seolah dirinya yang salah. Dan saat itulah Alia sadar bahwa Faris bukan cuma pembohong, tapi juga ahli memutarbalikkan keadaan. "Aku tuh istri Mas," teriak Alia sambil menangis. "Aku percaya sama Mas selama ini. Aku bela Mas di depan semua orang. Kenapa tega banget sama aku?" Namun Faris malah membuang muka, seolah tangisan Alia tidak penting. "Udahlah, jangan bikin ribut satu kampung." Kalimat itu membuat Alia semakin hancur. Karena bahkan setelah ketahuan, yang Faris takutkan bukan menyakiti istrinya, tapi takut malu. Alia menangis sesenggukan, sampai sulit bernapas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah menyangka rumah tangga yang selama ini dibanggakannya ternyata penuh kebohongan. Dan yang paling menyakitkan, semua orang menganggap Faris suami sempurna. Kalau Alia cerita ke siapa pun, mungkin tidak akan ada yang percaya. Karena Faris terlalu pandai memakai topeng. Malam itu pertengkaran mereka semakin besar. Alia terus menangis meminta penjelasan. Sementara Faris malah sibuk membela diri. "Itu cuma khilaf. Rina yang mulai duluan. Kamu juga akhir-akhir. Ini terlalu cuek." Semua alasan keluar dari mulut Faris. Dan anehnya, tidak ada satupun kata maaf tulus. Alia sampai tertawa kecil di tengah tangisnya sendiri. Tertawa karena tidak percaya laki-laki di depannya ini adalah orang yang selama ini ia cintai. "Mas tahu gak?" kata Alia lirih sambil menangis. "Aku tuh bangga banget punya suami kayak Mas. Setiap hari aku cerita ke orang-orang kalau Mas itu laki-laki baik. Tapi ternyata aku cuma hidup sama topeng." Kalimat itu sempat membuat Faris diam beberapa detik. Namun egonya terlalu besar untuk mengaku salah. Akhirnya Faris malah mengambil bantal lalu masuk ke kamar. "Udah, aku malas ribut." Dan pintu kamar langsung ditutup keras. "Raka," Alia tersentak.
Ia berdiri sendirian di ruang tamu dengan air mata yang terus mengalir. Rumah kecil itu tiba-tiba terasa asing baginya. Begitu sunyi, begitu dingin. Alia perlahan duduk di lantai sambil memeluk lututnya sendiri. Tangisnya pecah lagi. Kali ini lebih dalam, lebih sakit, karena bukan cuma hatinya yang hancur, tapi juga kepercayaannya. Jam demi jam berlalu, malam semakin larut. Namun Alia tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus menangis sendirian di ruang tamu sampai subuh. Sesekali ia melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto saat Faris tersenyum begitu tulus. Atau mungkin, selama ini itu hanya akting. Sementara di dalam kamar, Faris malah tidur dengan santainya. Seolah tidak ada apa-apa. Seolah tangisan istrinya bukan sesuatu yang penting. Dan disitulah Alia mulai sadar. Kadang yang paling menyakitkan bukan perselingkuhannya. Tapi ketika orang yang bersalah justru membuat kita merasa berlebihan, membuat kita merasa gila, membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Padahal jelas-jelas mereka yang menghancurkan semuanya. Teman-teman, pernah gak kalian ketemu orang seperti itu? Orang yang ketahuan salah, tapi malah memutarbalikkan keadaan, sampai korbannya merasa bersalah sendiri? Karena setelah malam itu, rumah tangga Faris dan Alia tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam perselingkuhan itu terbongkar, suasana rumah Faris dan Alia berubah total. Rumah kecil yang dulu hangat dan penuh tawa kini terasa dingin seperti tempat asing. Tidak ada lagi obrolan panjang saat makan malam. Tidak ada lagi senyum manis Alia setiap menyambut suaminya pulang kerja. Yang tersisa hanya diam. Diam yang menyakitkan. Alia masih tinggal serumah dengan Faris, tapi hatinya sudah hancur berkeping-keping. Ia tetap memasak, tetap mencuci pakaian, tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun kini semua dilakukan tanpa semangat. Matanya sering kosong, senyumnya hilang. Dan setiap kali melihat wajah Faris, dada Alia terasa sesak. Sementara Faris, bukannya memperbaiki diri, ia justru semakin emosian. Ia merasa Alia terlalu membesar-besarkan masalah. Padahal jelas dirinya sendiri yang menghancurkan rumah tangga mereka. Beberapa hari setelah ketahuan selingkuh, Faris masih mencoba bertemu diam-diam dengan Rina, namun hubungan mereka tidak lagi semanis dulu. Kini semuanya terasa lebih tegang, karena rahasia itu sudah terbongkar. Suatu sore, Faris menemui Rina di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Wajah Faris terlihat kusut, matanya lelah karena beberapa malam terakhir rumah tangganya dipenuhi pertengkaran. Sedangkan Rina terlihat gelisah sejak datang. Alia nangis terus, kata Faris pelan. Rina menunduk. Terus gimana? Ya aku bingung. Rina terdiam beberapa detik, namun yang ada di pikirannya bukan rasa bersalah, melainkan ketakutan. Takut kalau orang-orang mulai tahu hubungan mereka. Takut dicap perebut suami orang. Mas, menurut aku kita jangan terlalu sering ketemu dulu. Faris langsung menatap Rina. Maksud kamu? Ya buat sementara aja. Faris mulai kesal. Sekarang kamu takut? Bukan takut, tapi orang-orang bisa curiga. Kalimat itu membuat Faris diam, dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dulu Rina selalu mencari-carinya, selalu manja, selalu bilang kangen. Tapi sekarang, saat masalah datang, Rina justru mulai menjaga jarak. Namun Faris masih belum sadar sepenuhnya. Ia masih terlalu sibuk mempertahankan egonya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan anehnya, sejak perselingkuhan itu terbongkar, hidup Faris perlahan mulai berantakan. Musibah datang satu persatu seperti tidak ada habisnya. Awalnya, warung tempat Faris bekerja tiba-tiba bangkrut. Pemilik warung mengalami kerugian besar. Beberapa pegawai, termasuk Faris, terpaksa diberhentikan. Saat pulang membawa kabar itu, wajah Faris terlihat emosi. Sial banget, bentaknya sambil melempar tas ke sofa. Alia yang sedang melipat baju langsung kaget. Mas dipecat? Bukan dipecat, warungnya bangkrut. Faris duduk kasar sambil mengacak rambutnya sendiri. Namun bukannya introspeksi, ia malah melampiaskan semuanya ke Alia. Ini gara-gara kamu ngomel terus tiap hari. Alia langsung menatap tidak percaya. Mas, kok jadi salah aku? Iya, rumah ini jadi gak tenang. Alia hanya terdiam sambil menahan air mata. Ia mulai sadar, Faris kini berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Laki-laki lembut yang dulu ia kenal seolah hilang.
Yang tersisa hanya kemarahan dan ego. Beberapa minggu kemudian, musibah lain datang lagi. Motor kesayangan Faris hilang saat diparkir di depan minimarket. Padahal motor itu satu-satunya kendaraan yang mereka punya. Faris pulang dengan wajah pucat dan penuh emosi. "Motor aku hilang." Alia langsung kaget. Innalillahi. Namun bukannya menerima dengan sabar. Faris justru semakin kasar. Ia membanting kursi, memukul tembok, bahkan sempat menyalahkan Alia lagi. "Kalau kamu gak bikin hidup aku stres, semua gak bakal kayak gini." Alia hanya diam. Kini ia terlalu lelah untuk bertengkar. Dalam hati kecilnya, Alia mulai merasa semua ini seperti ada balasannya. Bukan karena ia mendoakan buruk, tapi karena perubahan hidup Faris terasa begitu cepat dan aneh. Dan ternyata, musibah itu belum selesai. Tubuh Faris perlahan mulai sakit-sakitan. Awalnya hanya demam biasa, lalu batuk. Kemudian tubuhnya sering menggigil di malam hari. Namun yang paling aneh, kulit Faris mulai muncul bercak hitam kecil di bagian leher. Awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama semakin banyak, seperti luka membusuk. "Mas, itu kenapa kulitnya?" tanya Alia suatu malam. "Ah, cuma alergi biasa." Namun beberapa hari kemudian, bercak hitam itu mulai menyebar ke wajah dan tangan. Baunya juga mulai aneh, seperti daging busuk. Faris mulai panik. Ia pergi ke dokter, namun hasil pemeriksaan tidak jelas. Beberapa obat diberikan, tapi tidak ada perubahan. Malah, lukanya semakin parah. Kulit Faris terlihat menghitam dan kasar. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Tetangga yang dulu sering memuji Faris kini mulai berbisik-bisik. "Mas Faris kenapa ya?" Katanya sakit aneh. Kasihan juga. Namun sebagian warga mulai menghubungkan semuanya dengan perselingkuhannya yang diam-diam mulai terdengar ke beberapa orang. Karena rahasia sebesar apapun, biasanya tetap akan bocor perlahan. Dan sejak itu, orang-orang mulai menjauh dari Faris. Kalau dulu ia dihormati saat datang ke masjid, kini beberapa orang hanya melihat sekilas lalu membuang muka. Faris mulai merasa hidupnya berubah total. Tapi anehnya, ia masih belum benar-benar sadar. Ia masih merasa dirinya korban keadaan. Suatu malam, Faris mencoba menghubungi Rina lagi. Namun chatnya lama dibalas. Bahkan kadang cuma dibaca. Faris mulai kesal. Akhirnya mereka bertemu di sebuah taman kecil dekat kota. Saat itu wajah Faris sudah terlihat jauh berbeda. Kulitnya kusam, ada bercak hitam di pipinya, tubuhnya lebih kurus. Dan Rina tampak jelas tidak nyaman melihatnya. "Aku kangen kamu," kata Faris pelan. Rina malah terlihat gelisah. "Mas, kenapa? Kayaknya kita jangan ketemu dulu deh." Faris langsung terdiam. "Maksud kamu?" Rina menarik napas pelan. "Orang-orang mulai ngomongin kita. Aku takut." Faris tersenyum pahit. "Takut malu?" "Bukan gitu. Tapi, aku gak nyaman." Untuk pertama kalinya, Faris benar-benar merasakan ditinggalkan. Perempuan yang dulu membuatnya rela menghancurkan rumah tangga, kini justru malu terlihat bersamanya. Dan yang lebih menyakitkan, Rina terlihat jijik melihat kondisi wajah Faris yang mulai rusak. "Maaf mas," kata Rina lirih. "Hah? Aku pulang dulu ya." Dan Rina pergi begitu saja, meninggalkan Faris sendirian di bangku taman. Malam itu Faris duduk lama dalam diam. Hatinya mulai terasa kosong. Kini ia sadar, perempuan yang dulu membuatnya mabuk cinta ternyata hanya datang saat hidupnya menyenangkan. Saat ia masih terlihat rapi, saat masih punya uang, saat masih dipuji orang. Namun ketika hidupnya mulai hancur, Rina perlahan menghilang. Ironis sekali, Faris telah kehilangan semuanya, kepercayaan istrinya, pekerjaannya, hartanya, dan kini perempuan simpanannya pun mulai menjauh. Namun ternyata, semua itu belum seberapa dibanding apa yang akan datang. Karena azab sebenarnya baru dimulai. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang sampai pohon-pohon di depan rumah bergerak liar. Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam saat Faris pulang dalam keadaan basah kuyup. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya sesak, langkahnya sempoyongan masuk ke rumah. Alia yang masih belum tidur langsung kaget melihat kondisi suaminya. "Mas, kenapa?" Faris tidak menjawab. Ia langsung berjalan cepat menuju kamar mandi. Tubuhnya terasa panas dingin, kepalanya pusing berat. Dan saat Faris berdiri di depan cermin,
Ia tiba-tiba membeku, matanya membelalak, napasnya tercekat, wajahnya dipenuhi luka hitam membusuk, jauh lebih parah dari sebelumnya. Kulitnya terlihat seperti terbakar. Beberapa bagian bahkan mengeluarkan cairan aneh, dan bau busuk mulai keluar dari tubuhnya. Hahaha, jeritan Faris menggema memenuhi rumah. Alia langsung berlari ketakutan saat melihat wajah suaminya. Alia sampai mundur perlahan karena syak. Ya Allah, Faris panik. Tangannya gemetar menyentuh wajahnya sendiri. Kenapa jadi begini? Namun sejak malam itu, kondisinya semakin mengerikan. Bau busuk dari tubuh Faris makin kuat sampai tetangga mulai terganggu. Bahkan beberapa warga takut mendekat. Anak-anak kecil mulai menjauh saat melihatnya lewat. Ada yang bilang Faris terkena penyakit aneh. Ada juga yang mulai berbisik soal azab. Namun yang paling menyeramkan bukan luka di tubuh Faris, melainkan apa yang terjadi setiap malam. Karena sejak itu, Faris tidak pernah bisa tidur tenang lagi. Hampir setiap malam, ia selalu menjerit ketakutan dalam tidurnya. AMPUNNN, PANASSS, jangan dekat-dekat. Suara teriakannya terdengar sampai keluar rumah. Tetangga sekitar mulai merinding mendengarnya. Beberapa bahkan sampai terbangun tengah malam karena jeritan Faris. Dan anehnya, setiap bangun tidur, tubuh Faris selalu berkeringat dingin. Matanya merah penuh ketakutan. Ada api, katanya gemetar suatu pagi. Alia terdiam. Apa? Aku lihat api di mana-mana, sama orang-orang hitam. Suara Faris mulai bergetar. Mereka narik aku. Alia merinding mendengarnya, karena wajah Faris saat bercerita benar-benar seperti orang ketakutan setengah mati. Namun anehnya, walaupun semua musibah terus datang, hati Faris masih belum benar-benar tenang. Ia mulai takut, tapi belum benar-benar bertobat. Dan semakin hari, kondisinya semakin mengerikan. Teman-teman, menurut kalian, apakah semua ini cuma kebetulan? Atau memang teguran untuk orang yang mempermainkan kepercayaan pasangan dan memakai wajah alim untuk menutupi dosa besar? Hari demi hari berlalu, dan kondisi Faris semakin mengerikan. Tubuhnya yang dulu tegap kini tinggal tulang dibalut kulit kusam penuh luka hitam. Pipi yang dulu berisi sekarang cekung dalam. Matanya sayu dan merah seperti orang yang tidak pernah tidur tenang selama berhari-hari. Bahkan untuk berjalan beberapa langkah saja, Faris sudah terlihat sempoyongan. Kulit di leher dan wajahnya semakin membusuk. Beberapa bagian seperti mengelupas dan mengeluarkan cairan aneh berbau menyengat. Bau itu begitu kuat sampai memenuhi rumah kecil mereka. Alia sering diam-diam membuka jendela lebar-lebar setiap pagi agar udara bisa masuk. Namun tetap saja, bau busuk dari tubuh Faris seperti tidak mau hilang. Tetangga sekitar mulai menjauh. Kalau dulu orang-orang berebut menyalami Faris setelah pengajian, kini jangankan mendekat, melewati rumahnya saja banyak yang merasa takut. Anak-anak kecil yang dulu memanggilnya Pak Ustaz, sekarang malah berlari kalau melihat Faris duduk di teras. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik saat Alia lewat. Itu azab ya? Katanya dulu selingkuh sama sahabat istrinya. Kasihan Alia, semua mulai tahu siapa Faris sebenarnya. Topeng yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. Kini warga sadar, laki-laki yang dulu terlihat paling alim ternyata menyimpan dosa besar di belakang istrinya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, semua pujian yang dulu diterima Faris kini berubah jadi cibiran dan rasa takut. Namun meski begitu, Alia tetap merawat Faris. Walaupun hatinya pernah dihancurkan, walaupun luka pengkhianatan itu belum sembuh, Alia masih membantu membersihkan tubuh suaminya, masih membuatkan makan, masih menyiapkan obat. Bukan karena ia sudah melupakan semuanya, tapi karena hati Alia terlalu lembut untuk membiarkan seseorang menderita sendirian. Suatu sore, Alia duduk di samping ranjang Faris sambil mengganti kain di luka lehernya. Faris meringis kesakitan, tangannya gemetar. Alia diam, aku haus. Tanpa banyak bicara, Alia mengambilkan air. Faris meminum perlahan sambil menunduk lemah. Untuk pertama kalinya sejak semua terbongkar, Faris terlihat benar-benar hancur. Bukan cuma tubuhnya, tapi juga jiwanya. Ia mulai sering melamun sendirian. Kadang menatap kosong ke arah jendela selama berjam-jam. Kadang tiba-tiba menangis sendiri tengah malam. Namun anehnya,
Setiap kali Alia mencoba mengajak bicara soal tobat atau meminta maaf sungguhan, Faris justru menghindar, seolah ada sesuatu yang menekan pikirannya terus-menerus. Dan semakin malam datang, kondisi Faris selalu berubah makin menyeramkan. Karena setiap tidur, ia selalu mimpi buruk, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang membuatnya terbangun sambil menjerit ketakutan. PANASSS, jangan tarik aku, AMPUNNN. Jeritan itu terdengar hampir tiap malam, sampai tetangga sekitar mulai benar-benar ketakutan. Bahkan ada yang tidak berani lewat depan rumah Faris setelah maghrib. Suatu malam, seorang tetangga bernama Pak Rahmat sempat berkata pelan pada istrinya saat mendengar teriakan Faris lagi. Itu bukan kayak orang sakit biasa. Istrinya langsung merinding. Jangan ngomong sembarangan, tapi coba dengar sendiri. Dari dalam rumah Faris terdengar suara benda jatuh dan teriakan histeris. Malam demi malam berlalu seperti neraka bagi Faris. Ia semakin kurus, semakin lemah, dan yang paling aneh, matanya mulai terlihat seperti orang yang selalu ketakutan melihat sesuatu. Kadang saat duduk sendirian, Faris tiba-tiba menoleh ke sudut ruangan dengan napas gemetar, seolah ada seseorang berdiri di sana. Padahal tidak ada apa-apa. Alia, bisiknya suatu malam. Alia menoleh. Kamu dengar gak? Dengar apa? Itu. Faris menunjuk sudut ruang tamu dengan tangan gemetar. Ada suara orang nangis. Alia langsung merinding, karena rumah itu sebenarnya sunyi. Tidak ada suara apapun selain angin malam. Namun wajah Faris benar-benar pucat ketakutan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dan sejak malam itu, Faris mulai seperti kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit. Kadang ia bicara sendiri, kadang menangis tiba-tiba, kadang memohon ampun sambil memegang kepalanya. Aku salah. Namun semuanya terasa sudah terlambat. Sampai akhirnya datang malam paling menyeramkan dalam hidup mereka. Malam itu langit benar-benar gelap, angin bertiup sangat kencang, pohon-pohon di luar rumah bergerak liar diterpa hujan. Listrik sempat mati beberapa kali, suasana kampung terasa mencekam. Sekitar tengah malam, Alia yang tertidur di ruang tamu tiba-tiba terbangun karena suara raungan keras dari dalam kamar. Alia, suara Faris terdengar. Begitu ketakutan, Alia langsung bangkit panik. Mas, tolong aku. Alia buru-buru berlari menuju kamar. Tangannya gemetar saat membuka pintu, dan saat pintu terbuka, Alia langsung membeku. Faris duduk di atas ranjang sambil gemetar hebat. Matanya melotot ke arah sudut kamar. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia datang. Bisiknya ketakutan. Dia datang. Alia langsung melihat ke arah sudut kamar. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Hanya lemari tua dan bayangan redup lampu minyak. Mas, gak ada siapa-siapa. Ada, teriak Faris histeris. Tubuhnya mundur sampai menempel ke dinding. Tangannya menunjuk sudut ruangan dengan gemetar hebat. Aku takut, ampun. Alia mulai menangis melihat kondisi suaminya, Mas Istighfar. Namun Faris seperti tidak mendengar. Matanya terus menatap sudut kamar dengan penuh ketakutan, seolah benar-benar melihat sesuatu yang mengerikan. Panas, jangan dekat-dekat. Lalu tiba-tiba Faris menjerit sangat keras. Hahaha, Beraka, tubuhnya jatuh dari ranjang ke lantai. Alia langsung berteriak panik. Mas, Faris tergeletak dengan tubuh kejang beberapa detik. Matanya melotot lebar. Mulutnya terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu. Tangannya mencengkram lantai keras-keras. Lalu perlahan, tubuh itu diam, sunyi, tidak bergerak lagi. Selamanya, Alia langsung menangis histeris sambil mengguncang tubuh suaminya. Mas, bangun, Mas. Namun semuanya sudah terlambat. Faris meninggal malam itu juga. Kabar kematian Faris cepat menyebar ke seluruh kampung. Namun anehnya, banyak warga justru merasa takut datang ke rumah duka. Karena cerita tentang jeritan-jeritan Faris selama ini sudah membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pagi harinya, beberapa warga membantu mengurus jenazah. Namun, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Saat kain penutup dibuka, bau busuk luar biasa langsung menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan lebih parah dari sebelumnya, salah satu warga langsung menutup hidung. Ya Allah, air untuk memandikan jenazah berubah keruh dan berbau menyengat.
beberapa orang yang membantu sampai muntah di halaman rumah. Astagfirullah. Bau apa ini? Bahkan ada yang tidak kuat melanjutkan memandikan jenazah Faris. Suasana rumah benar-benar mencekam. Tidak ada tangisan keras seperti biasanya di rumah duka. Yang ada justru bisik-bisik ketakutan. Beberapa warga mulai benar-benar percaya bahwa Faris sedang menerima balasan dari semua perbuatannya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, saat jenazah dibawa ke pemakaman, langit tiba-tiba berubah gelap. Padahal sebelumnya cuaca cukup cerah. Angin bertiup dingin. Awan hitam berkumpul di atas kuburan. Beberapa warga mulai saling pandang dengan wajah tegang. Lalu tiba-tiba, suara lolongan anjing terdengar panjang dari kejauhan. Au! Satu. Lalu disusul yang lain. Au! Suara itu membuat beberapa orang merinding. Bahkan salah satu penggali kubur sampai menghentikan pekerjaannya sesaat. Merinding aku. Pemakaman Faris berlangsung cepat. Namun hampir semua orang ingin segera pulang. Karena suasana kuburan hari itu terasa sangat berat dan menyeramkan. Dan sejak malam pemakaman itu, cerita-cerita aneh mulai terdengar di kampung. Beberapa warga yang rumahnya dekat area kuburan mengaku sering mendengar suara tangisan tengah malam. Pelan, samar, tapi jelas. Ampun, ampun. Awalnya orang mengira cuma perasaan. Namun semakin banyak yang mendengar suara itu. Bahkan seorang bapak yang pulang malam pernah mengaku melihat bayangan duduk di dekat makam Faris. Sejak itu, tak ada warga yang berani mendekati area kuburan Faris sendirian saat malam. Sementara Alia, beberapa minggu setelah kematian Faris, ia memutuskan pergi meninggalkan kampung itu. Rumah kecil penuh kenangan itu terlalu menyakitkan untuk ditinggali. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengkhianatan, pada tangisan, pada malam-malam penuh luka. Sebelum pergi, Alia sempat berdiri lama di depan rumahnya. Matanya berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena ingin bertahan, melainkan karena akhirnya ia memilih melepaskan semuanya. Alia sadar satu hal, kesabaran bukan berarti harus terus bertahan pada orang yang menghancurkan hati kita. Kadang memaafkan tidak selalu berarti kembali, dan kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar, jangan pernah memakai topeng agama untuk menyembunyikan dosa, karena manusia mungkin bisa dibohongi, tapi cepat atau lambat, semua perbuatan akan kembali kepada pelakunya sendiri. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar, jangan pernah memakai agama untuk menutupi dosa, karena manusia mungkin bisa ditipu, tapi balasan dari perbuatan buruk, cepat atau lambat pasti datang. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tulis pendapat kalian di komentar. Dan menurut kalian, apakah Faris pantas mendapat azab seperti itu?